Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami kelompok 5 akan mempersembahkan makalah dengan judul Hukum Internasional dengan tema olah kasus sengketa Laut Cina Selatan dengan saya Alicia dan teman saya Agita. Di sini kami akan mengolah tentang kasus sengketa Laut Cina Selatan. Sebelumnya kami akan menerangkan tentang latar belakang kasus ini. Hukum internasional berperan untuk cara bagaimana para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional, serta suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua pihak. Salah satu sengketa yang dibawa ke Badan Arbitrase Internasional adalah sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa wilayah Laut Cina Selatan merupakan saingan antara perairan dan kepulauan Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, serta Asia Timur seperti Cina dan Vietnam. Dengan keterlibatan banyaknya negara-negara dalam sengketa ini, maka perlu adanya penerapan sistem hukum yang berdasarkan pada suatu konsepsi atau perjanjian internasional yang telah diakui keberadaannya. Dan di sini saya akan menerangkan tentang tujuan kami membuat makalah ini. Yang pertama, mengetahui apa definisi hukum internasional. Yang kedua, mengetahui apa saja asas dan tujuan adanya hukum internasional. Yang ketiga, mengetahui penyelesaian dari kasus sengketa Laut Cina Selatan menggunakan hukum internasional. Pengertian hukum internasional. Sebelum kita menerangkan tentang sengketa Laut Cina Selatan, hendaknya kita memahami dahulu tentang apa pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertian hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan multinasional dan individu. Selanjutnya masuk ke dalam asas hukum internasional. Ada 3 asas, yaitu asas teritorial. Asas teritorial didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Yang kedua, kebangsaan. Asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Dan yang ketiga, kepentingan umum didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur dalam kehidupan masyarakat. Kemudian tujuan adanya hukum internasional yang pertama adalah menciptakan sistem hukum yang teratur dalam hubungan-hubungan internasional dengan memperhatikan asas keadilan. Yang kedua adalah mengatur masalah bersama yang penting dalam hubungan subjek-subjek hukum internasional. Mari kita mulai dari mari kita olah kasus sengketa Laut Cina Selatan. Kasus sengketa Laut Cina Selatan yaitu masuk ke dalam sengketa internasional. Sengketa internasional itu adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh lainnya. Mari kita mulai dengan kronologi. Pada tahun 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas Cina di Laut Cina Selatan pada uji close di Den Haag, Belanda. Filipina berargumen bahwa klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan, kedaulatan wilayah Filipina dan Laut Cina Selatan. Kemudian pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Mahkamah Arbitrase PBB menyatakan bahwasanya negara Cina tidak memiliki dasar hukum wilayah Laut Cina Selatan. Tetapi pemerintahan Cina tidak menerima putusan tersebut. Lalu selanjutnya masuk kepada putusan hakim. Mahkamah menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya alam di laut tersebut.
menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Mahkamah juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan Cina ini tidak memberi hak apapun kepada pemerintah. Nah, berikut adalah peta titik merah ini adalah laut yang diklaim adalah milik Cina. Tetapi setelah kita pelajari bahwasannya laut tersebut adalah milik Filipina. Mungkin dan sekarang kita akan membaca kesimpulannya. Untuk kesimpulan dari sengketa laut Cina Selatan dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksekutif di laut Cina Selatan. Cina telah menyebabkan kerusakan parah karena telah membangun pulau-pulau buatan. Hakim di Mahkamah ini mendasarkan putusan pada konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea yang ditandatangani oleh pemerintah Cina dan Filipina. Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Cina telah menyebabkan kerusakan parah karena telah membangun pulau-pulau buatan. Hakim di Mahkamah ini mendasarkan putusan pada konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS United Nations Convention of the Law of the Sea yang ditandatangani oleh pemerintah Cina dan Filipina. Mungkin cukup sudah penjelasan kita hari ini. Sekian dari kami. Mungkin jika ada yang bertanya atau mau menambahkan bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.